Saudara, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menguraikan secara ringkas tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana atau alias Eki yang terjadi pada tahun 2016, di mana para pelakunya itu dilakukan secara bersama-sama oleh 11 orang pelaku, dan di mana 8 orang diantaranya telah ditangkap dan diproses dan diadili hingga sidang tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ya, dan dinyatakan bersalah. 7 orang diantaranya divonis penjara seumur hidup dan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena pada saat itu masih di bawah umur atau biasa kita sebut dengan sebutan ABH, ya, atau anak berhadapan dengan hukum. Nah, sedangkan yang 3 orang lagi dinyatakan sebagai otak pelaku kejahatan keji hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, alias buron, yang masuk pada daftar pencarian orang atau DPO. Dalam putusan Mahkamah Agung, 8 orang tersebut itu dinyatakan bersalah dan statusnya berubah menjadi terpidana. Dan di mana dalam amar putusannya dijelaskan secara rinci dan detail atas seluruh peran pelaku, termasuk 3 orang pelaku yang dinyatakan DPO, yaitu yang bernama Dani, Andi, dan Peggy Peron. Nah, kembali pada 8 orang narapidana atas kasus pembunuhan Vina Eki yang dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terkait dengan peristiwa kasus pembunuhan Vina Eki dan sesuai dengan hak konstitusional para terpidana dalam mencari keadilan melalui upaya-upaya hukum luar biasa yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK atas putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi 8 orang terpidana. Pasalnya, peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan para terpidana yang telah divonis bersalah. Untuk membuktikan kebenarannya bahwa 8 orang tidak bersalah, maka tim kuasa hukumnya harus menguraikan adanya atau ditemukannya bukti baru atau biasa kita sebut dengan novum yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Adapun bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat menimbulkan dugaan kuat yang dapat membuktikan kebenaran hakiki sebagai koreksi terhadap putusan di dalam sistem peradilan berjenjang tersebut, dan di mana putusan tersebut terkadang menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Nah, itulah dasar permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Menurut opini saya atau pendapat saya terkait dengan dasar PK, yaitu adalah novum dan rangkaian peristiwa pembunuhan Vina Eki, maka di dalam hal ini Mahkamah Agung akan berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali atau PK dapat diterima untuk diperiksa dan membenarkan alasan pemohon, maka MA akan membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas atau putusan dari segala tuntutan hukum dan sebagainya terhadap 8 orang terpidana selaku pemohon. Di sisi lain, menurut hemat saya dapat membenarkan alasan permohonan PK atas kasus pembunuhan Vina Eki yang penuh dengan misteri dan keganjilan-keganjilan yang dimulai dari sejak awal penyidikan yang tidak mengedepankan scientific crime investigation dalam proses BAP-nya hingga putusan di tingkat pengadilan pertama, kemudian banding hingga putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang dimungkinkan hakim dapat membuat
dan menjatuhkan putusan pengadilan melakukan kekeliruan dan atau kehilapan dan sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi, dari 3 orang DPO selaku otak pembunuhan dan di mana perannya telah dicantumkan di dalam amar putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun menurut Polda Jawa Barat, 2 orang di antaranya yang semula dianggap orangnya ada dan sekarang dihapus oleh Polda Jawa Barat pasalnya karena dianggap fiktif alias tidak ada pelakunya. Dan yang 1 orang DPO lagi yang bernama Peggy Setiawan alias Peron yang telah menjadi buronan selama 8 tahun dan kini telah ditangkap, diproses dan ditahan. Namun telah terpatahkan melalui putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juli tahun 2024 yang menyatakan Polda Jawa Barat harus segera membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan dan memerintahkan Polda Jawa Barat untuk tidak melanjutkan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Dalam konteks ini, yang dimaksud Peggy Setiawan yang dianggap masuk dalam DPO adalah jelas bukan orangnya alias salah alamat. Artinya, masih ada 1 orang DPO lagi yang masih belum ditangkap oleh Polda Jawa Barat, yaitu yang bernama Peggy alias Peron yang sebenarnya. Tentunya Peggy Peron ini harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi terkait dengan putusan 2 orang DPO dan sekarang hanya tinggal 1 orang DPO lagi. Dalam hal ini tentunya sangat jelas bertentangan dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung. Terkait dengan rangkaian peristiwa pembunuhan Vina Eki dan sekarang bermunculan saksi-saksi baru yang mengetahui peristiwa kejadian di lapangan. Dan saya melihat bahwa jika mereka diminta siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah demi kebenaran dan keadilan. Nah, jadi dalam rangkaian peristiwa tersebut, jika kita teliti dengan cermat, banyak hal-hal atau item-item yang bermunculan yang bisa diuraikan secara saintifik dan juga bisa dijadikan novum yang dapat membebaskan 8 orang terpidana. Nah, demikian ulasan singkat tentang peninjauan kembali. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda yang tidak sependapat, silakan tulis di kolom komen, atau kita bersepakat untuk tidak sependapat. Terima kasih.